Halo, jumpa lagi dengan channel Muhtaromin 79. Kali ini saya berada di Kampung Gerabah, tepatnya di Dusun Precet, Desa Plumpung Rejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Di sini banyak sekali pembuatan gerabah-gerabah dari tanah liat. Seperti itu di belakang saya itu. Nah, itu di sana ada banyak gerabah dari tanah liat. Nah, sekarang kita akan mereview bagaimana cara pembuatannya. Yuk ikuti video saya terus yuk. Nah, ini namanya gendok ari-ari. Gendok ari-ari adalah tempat ari-ari itu. Nah, di sini buat juga. Ini. Nah, yang ini namanya klowong. Nah, ini sangat murah sekali teman-teman. Di sini di tempat pembuatannya ini sangat murah sekali. Kalau teman-teman datang ke sini, silahkan berbelanja apa aja ada di kampung kami ya, di Kampung Gerabah. Di sini saya cuma akan mereview bagaimana proses pembuatannya. Tuh. Untuk teman-teman yang pengen belajar atau melihat bagaimana proses pembuatannya, silahkan datang ke kampung kami, Kampung Gerabah, Dusun Precet, Desa Plumpung Rejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Dijamin Anda pasti bisa. Gratis, gak usah bayar. Silahkan belajar di kampung kami ya. Silahkan datang. Nah, ini lemahnya tanahnya dijemur. Ini skala besar, ini ada satu pickup, ini dijemur dulu. Setelah itu disiram dengan air supaya merata semua. Dan kalau skala besar kayak gini itu nanti digiling. Nah, dan kalau skala besar kayak gini nanti ini digiling pakai mesin supaya tidak capek. Kalau untuk skala kecil mudah aja, cuma cukup diinjek-injek aja, nanti tanahnya udah bisa digunakan. Nah, biar tidak mudah pecah atau patah waktu pembakaran itu biasanya orang-orang sini biasanya dicampur dengan itu nih, dicampur dengan wedi. Wedi itu apa ya? Pasir. Nah, ini dicampur dengan pasir, ini pasir ini karena musim hujan ini pasirnya basah. Nah, pasir di sungai. Nah, ini dicampur kayak gini biar campurannya sih ya cukup dengan kira-kira, yang penting tidak terlalu banyak pasirnya. Kalau banyak pasirnya malah mudah patah. Oke, sebelum dijadikan gerabah, tanah terlebih dahulu diinjek-injek, dipitek-pitek. Oke, pitek-pitek. Sudah halus, berarti sudah bisa dibuat gerabah. Sebelumnya tadi kan masih keras. Diinjak-injak itu gunanya untuk melemaskan atau membuat lembut, jadi biar nanti pembuatannya itu enak gitu.
Wah. Adonan tanah siap digunakan. Dan ini alatnya namanya perbot. Nah, diputar-putar karena ini manual dan tradisional. Dan ini para pengrajin tanah liatnya atau pengrajin gerabahnya yang barusan belanja di Etek Mas Rijal ini belum mulai. Nah, itu udah ada yang mulai itu di sana. Nanti kita lihat cara pembuatannya. Nih, mereka sangat riang, gembira karena bisa saling tukar pengalaman satu sama lainnya. Nah, itu ada Mbak Umi di sana sedang membuat. Nah, ini Mbak Nabinya masih belanja, masih baru belanja tadi. Nah, kita tunggu mereka membuat ya. Tuh. Atau langsung aja kita saksikan Mbak Umi yang di sana itu lagi sedang membuat. Kita menuju ke sana aja. Nah, ini anaknya yang masih kecil karena ini hari libur juga di malu-malu dia. Nah, ini yang masih kecil pun sudah diajari bagaimana cara membuat gerabah tanah liat supaya nanti ada generasi penerusnya. Ini Mbak Umi lagi sedang membuat yang tadi yang namanya klowong. Nah, mari kita saksikan cara pembuatannya. Itu dipukul-pukul karena yang sudah dihaluskan tadi, dipukul-pukul di atas perbot, diputer-puter. Nah, itu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Jika teman-teman mau belajar, silahkan datang ke dusun kami. Alamat ada di deskripsi. Silahkan datang untuk mengetahui cara pembuatan atau ingin belajar. Nah, untuk membuat satu kerajinan atau satu gerabah itu prosesnya pembuatan yang masih mentah ini memakan waktu sekitar 5-10 menit. Nah, nggak nyampe lah 10 menit, mungkin 5 menit sampai 7 menit aja. Nah, itu nanti udah jadi tapi masih mentah. Nanti proses selanjutnya itu dikeringkan lalu proses pembakaran, jadi masih lama. Ini proses awal yaitu pembuatan bentuk gitu. Jika dilihat kelihatannya itu enak, tinggal diputer-puter pakai tangan kiri, yang tangan kanan memegang kain sambil membuat polanya. Nah, itu. Nah, ini sudah hampir jadi. Nah, ditarik ke atas lalu dihaluskan. Yang terakhir tengahnya dibolong.
Itu tanah yang bagian tengah diambil, nanti dia menjadi bolong, dikeringkan, sudah jadi dah yang namanya kelowong. Tinggal proses pengeringan dan proses pembakaran. Tuh. Angkat loh. Siap. Teret, sudah jadi kelowongnya. Nah, ini proses pengeringan, dikeringkan. Nah, di sini ada juga ini namanya wajanan atau tempat penggorengan kopi yang juga masih mentah, yang dalam masa proses pengeringan juga. Nah, ini kelowong tadi yang udah dibakar. Nah, ini ada yang udah dibakar. Dan ini sudah siap untuk dijual ini. Ini namanya kelowong. Kelowong yang ini ukuran besar. Kelowong itu digunakan untuk itu loh, di atasnya tungku biar dandang, wajan atau ompreng atau periuknya itu tidak gosong. Kayak gitu. Nah, ini namanya kelowong ukuran besar. Nah, kok belum pada mulai ini, gimana ini mbaknya ini? Nah, kok masih Mbak Umi aja yang masih membuat. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terus pantengin channel Muhtaromin 79. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar.